نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita akan lanjutkan kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini, masih bersama dengan kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah. Jadilah seorang salafi, seorang pengikut Nabi Al-Jaddah yang sebenarnya, yang sejati. Kemarin telah dijelaskan tentang diperbolehkannya seseorang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf dan mengatakan bahwa saya adalah seorang salafi. Telah disebutkan beberapa perkataan para ulama, mulai dari ulama yang terdahulu sampai ulama pada masa sekarang. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa dalil. Dzikru ba'di adillati dallati ala wujubi ittiba'i salafus salih wa luzumi madhhabihim. Menyebutkan sebagian di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti madhab salaf dan berpegang dengan madhab mereka. Qala Allah Ta'ala wattabi' sabila man anaba ilayya. Dalam surah Luqman ayat 15 Allah SWT berfirman, wattabi' dan ikutilah sabila jalan man anaba ilayhi, orang yang kembali kepadaku, kembali dengan taubah dan beramal saleh. Faqad amara Allah bi'ittiba' sabil ashabi Rasulullah SAW wa iktifa' atharihim wa suluk manhajihim. Allah SWT dalam ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jalan para sahabat Rasulullah SAW, mengikuti asar mereka dan berjalan di atas manhajnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim setelah beliau menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan wa kullu minas sahabati munibuna ila Allah Ta'ala. Semua dari kalangan para sahabat mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka wajib untuk berittiba, mengikuti jalan mereka. Dan pendapat, akidah, keyakinan mereka adalah merupakan jalan mereka yang paling besar. Ucapan mereka, pendapat mereka, akidah mereka, segala hal yang berkaitan dengan masalah agama itu merupakan jalan mereka yang paling utama. Maka menjadi kewajiban bagi kita untuk mengikuti jalannya. Dan Allah SWT juga telah memberikan peringatan kepada kita dari apa? Menyelisih jalan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian juga mengancam wa ta'awwada subhanahu mukhalifin bi jahannam, dan mengancam bagi orang-orang yang menyelisih jalan orang-orang yang beriman, jalan para sahabat, dengan azab yang sangat pedih, yaitu jahannam. Faqala ta'ala wa ma yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana al-huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina, kemudian mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia pada kesesatannya, wa nuslihi jahannam, kemudian kami kelak akan masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam adalah
seburuk-buruk tempat kembali. Dalam ayat ini sebagaimana yang saya telah jelaskan pada kajian kemarin, Allah SWT mengancam bagi orang-orang yang pertama menentang Rasul SAW dengan tidak taat kepadanya, enggan untuk mengikuti jalannya. Kemudian setelah itu, setelah datang petunjuk kepadanya, tentunya setelah tegak hujah padanya, datang al-bayyinat, keterangan yang jelas kepadanya, kemudian berpaling dari jalan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu wattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian mengikuti jalan yang bukan jalannya orang yang beriman. Maka ancaman Allah SWT kepada orang-orang yang mempunyai sifat seperti ini, nuwallihi ma tawalla. Di dunia Allah SWT biarkan dia dalam kesesatannya. Sudah jelas petunjuk datang kepadanya bahwa ketaatan kepada Rasul adalah perkara yang wajib. Tidak ada udzur bagi seorang pun ketika datang petunjuk kepadanya kemudian berpaling darinya. Setelah itu pun tidak mau mengikuti, enggan mengikuti jalan orang-orang yang jelas mereka adalah orang-orang yang beriman. Allah SWT mempersaksikan tentang keutamaan mereka, tentang keimanan mereka, berpaling dari jalan mereka. Maka di dunia Allah SWT biarkan dia dalam kesesatannya, dan nanti di akhirat Allah SWT mengancam wa nuslihi jahannam. Niscaya kelak dia akan kami masukkan ke dalam jahannam. Dan juga Allah SWT mengabarkan kepada kita tentang keridhaannya terhadap orang yang mengikuti jalan orang-orang beriman dengan ihsan. Dan Allah SWT mempersiapkan bagi mereka thawabul azim, pahala yang agung. Allah SWT berfirman, was-sabiqul awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhu wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islamnya dari kalangan muhajirin dan ansar, kemudian walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan ihsan, dengan baik dalam segala hal, tidak membedakan satu dengan yang lain, dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak, dalam masalah dakwah, seluruh agama, maka mereka ittiba kepada jalan dari kalangan muhajirin dan ansar. Maka balasan yang Allah SWT berikan kepada mereka apa? Radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha dengan pemberian Allah SWT kepadanya. Kemudian wa'adda lahum jannat, kemudian Allah SWT bersiapkan bagi mereka di akhirat kelak jannat, surga-surga tajri yang mengalir tahta, di bawahnya anhar, sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Dan itu adalah kejayaan, keutamaan yang sangat agung. Ini suatu hal yang luar biasa yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang berittiba. Yang pertama adalah orang-orang muhajir dan ansar, kemudian orang-orang yang berittiba, yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, zahirah wa batinah, baik secara zahirnya atau secara batinnya. Wa kama annahu tawa'ada man ittaba ghayra sabil bi adzab jahannam, sebagaimana pada ayat sebelumnya Allah SWT mengancam bagi orang yang tidak mengikuti jalan para sahabat, jalan orang yang beriman, dengan azab yang sangat pedih, yaitu azab jahannam. Sebagaimana juga Allah SWT menjanjikan bagi orang yang mengikuti jalan mereka dengan surga dan keridhaan Allah SWT kepadanya. Dan juga apa? Allah SWT menyebutkan bahwa itu adalah kejayaan yang sangat agung, sangat besar. Dan juga bagaimana Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya
pada saat terjadi khilaf di antara mereka, perselisihan yang sangat banyak yang terjadi pada umat ini, jalan keluar dari perselisihan dan perpecahan adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sudahku, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka menjadi kewajiban kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ini adalah jalan makhraj dari fitnah perpecahan. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan tentang sebaik-baik generasi di antara generasi umat ini zaman Nabi SAW sampai datangnya hari kiamat kelak adalah generasi para sahabat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu dari generasi tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. 3 generasi yang utama yang Rasulullah SAW sebutkan tentang keutamaan mereka. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang sifat firqatun najiyah dalam hadis yang menyebutkan tentang perpecahan umat ini, menunjukkan bahwasanya perpecahan pada umat ini lebih banyak dibandingkan dengan apa yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, baik Yahudinya ataupun Nasaranya. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, orang Nasara pun terpecah menjadi 72 golongan, dan umat ini lebih banyak daripada mereka. Fitnah yang terjadi di kalangan umat ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Maka tidak ada jalan keluar kecuali sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW, firqatun najiyah ma'ana al-yawm wa ashabi, sebagaimana aku pada hari ini dan para sahabatku. Maksudnya apa? Sebagaimana beragamanya aku, Nabi SAW, dan para sahabatku pada hari ini. Maka dia akan selamat dari perpecahan di dunia dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Dan juga perkataan dari kalangan para sahabat, wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum. Ittabi'u, ikutilah, wa la tabtadi'u, jangan akan berbuat bid'ah. Wa qad kufitum, segalanya telah dicukupkan bagi kalian. Dalam urusan agama semuanya telah cukup. Allah SWT takafal alaihi, Allah SWT telah menyempurnakan agama ini, maka tidak perlu, agama tidak butuh dengan tambahan atau pengurangan. Maka segala sesuatu yang menjadi syariat pada saat diturunkan ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, pada saat itu kalau semua perkara itu menjadi bagian dari syariat Islam, sampai hari kiamat pun perkara tersebut menjadi syariat Islam, tidak akan keluar darinya. Kalau pada saat ayat itu diturunkan, suatu perkara itu bukan dari bagian dari Islam, maka selama-lamanya tidak akan pernah menjadi bagian dari Islam. Maka ukurannya adalah zaman Nabi SAW. Apabila pada saat itu dikerjakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dalam urusan agama, bahkan dalam urusan dunia, dalam urusan agama, maka ketahuilah itu adalah bagian dari agama. Perkara yang dituntunkan oleh Nabi SAW dan diikuti oleh para sahabatnya. Adapun perkara yang datang sesudahnya, penambahan, pengurangan dan seterusnya, walaupun orang menganggap itu adalah bagian dari agama, hakikatnya di sisi Allah SWT bukan bagian dari agama. Wa qala inna naqtadi wa la nabtadi wa nattabi wa la nabtadi wa la nadil ma tamassakna bil athar. Sesungguhnya kami ini hanya sekedar mengikuti, bukan orang yang memulai. Ada
Adapun agama datangnya dari Allah SWT. Agama adalah milik Allah SWT. Kita hanya sekedar mengikuti saja, bukan memulai. Dan juga kita tidak membuat hal-hal yang baru dalam urusan agama. Wala nabtadi'u wala nabil, dan kami tidak akan merasa sesat. Ma tamassakna bil asar, selama kami berpegang dengan asar, berpegang dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabatnya. Wa qala Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu di antara katibul wahyu, para sahabat yang menulis wahyu, alaikum bisabili wa sunnah. Alaikum, wajib berpeganglah dengan sabil, jalan. Jalannya para sahabat, jalan orang yang beriman, dan sunnah yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzikrur rahman wa fadat aynahu min khasyatillah fatamassahu an-nar abada. Tidaklah seorang hamba yang dia itu berada di atas jalan orang yang beriman, di atas sunnah Nabi SAW, dan berzikir kepada Allah SWT yang Maha Pengasih, kemudian fadat aynahu, kemudian bercucuranlah air matanya min khasyatillah. Bercucuran air matanya bukan karena apa, tapi karena takut kepada Allah SWT. Fatamassahum nar, selama-lamanya dia tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani la ma tamassahum nar, dua mata atau dua jenis mata yang sama sekali tidak pernah tersentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun tahrus fi sabilillah, mata yang berjaga di jalan Allah SWT. Waktu berjihad ditugaskan malam hari untuk berjaga, menjaga kaum muslimin dari serangan musuh, maka malam-malam dia berjaga dengan penuh waspada dengan matanya dan telinganya, maka mata seperti tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Kemudian mata yang apa, menangis karena apa? Min khasyatillah. Mata yang menangis karena apa? Karena takut kepada Allah SWT. Ingat adab Allah SWT, ingat neraka, maka meneteslah air mata karena takut kepada Allah SWT. Wa inna iktisatan fi sunnatin wa khairun min istihadin fi la fi sabilillah wa sunnah. Sungguhnya berhemat dalam sunnah Nabi SAW dan dalam kebaikan, itu adalah kebaikan lebih baik dibandingkan dengan bersungguh-sungguh dalam perkara yang menyelisihi jalan orang yang beriman dan jalan sunnah Nabi SAW. Berhemat maksudnya apa? Apa yang diperintahkan dia lakukan, apa yang dilarang maka dia tinggalkan. Itu saja yang dia lakukan. Itu lebih baik dibandingkan dengan apa? Orang yang bersungguh-sungguh tapi dalam perkara apa? Yang menjadi sunnah Nabi SAW. Ya, dalam menyelisih Nabi SAW. Sebagaimana saya contohkan berzikir dari mulai ba'dah isya sampai pagi. Tapi zikirnya itu bukan sesuatu yang dicontohkan Nabi SAW. Seperti apa dilakukan oleh para sahabat ketika mengatakan bahwa saya akan sholat malam dan tidak tidur, beristihad bersungguh-sungguh dalam beribadah, sholat malam tidak tidur, puasa tidak berbuka, dan tidak menikah dengan wanita. Ini aslinya ada dalam syariat. Sholat malam ada perintahnya, puasa ada perintahnya. Tapi ketika menyelisih petunjuk Nabi SAW, maunya sholat malam sepanjang malam, tidak tidur sama sekali, maunya puasa terus tanpa berbuka, zahirnya tampaknya adalah sesuatu yang utama, tapi karena menyelisih sunnah Nabi SAW, Rasul mengatakan asum wa ana uftir, ushallil lail wa arqud, aku sholat malam tapi juga aku tidur. Sebagian malam untuk tidur, sebagian malam untuk apa?
untuk bangun dan sholat malam. Pada waktu siang hari berpuasa, pada waktu berbuka. Ini namanya berhemat dalam beribadah. Maksudnya apa? Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ada berlebihan. Seperti contohnya orang Khawarij. Bagaimana orang Khawarij sifat mereka? Tahkirun sholatakum sholatahum. Kalau kalian dibandingkan dengan orang Khawarij, salat kalian merasa rendah dibandingkan dengan salat mereka. Bagaimana mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah, juga dalam masalah membaca Al-Quran dan seterusnya. Tapi mereka di atas tariqah, ghairi tariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dhalla wa yudh, sesat dan menyesatkan. Nah, sebagaimana di antara orang kalangan sufi yang biasa dengan puasa ngebleng, ya, tahu puasa ngebleng, puasa 24 jam. Nah, atau puasa mutih, tidak makan kecuali makanan yang putih-putih saja, katanya untuk meraih karomat dengan melakukan hal-hal yang sama sekali tidak ada tuntunannya. Dan itu terjadi pada zaman Nabi SAW. Di antara para sahabat bernazar untuk naik haji dengan berjalan kaki tanpa menggunakan sandal. Di antara para sahabat bernazar untuk tidak berbicara dengan seorang pun. Dikiranya itu adalah ibadah, takarrub kepada Allah SWT. Maka ketika Rasulullah SAW melihat itu, suruh batalkan. Baik, pergi haji, naik kendaraan. Di antara para sahabat ada yang berdasar untuk tidak duduk di tempat yang ada naungannya, berdiri di tengah terik matahari, taqarruban kepada Allah SWT. Enggak, ini bukan malah mendekatkan diri kepada Allah SWT, bahkan menjauhkannya. Ya, sebagaimana di antara kaum muslimin ada yang punya wirid membaca setiap harinya Al-Fatihah sebanyak 7.000 kali. 7.000 kali. Tidak ada sama sekali petunjuk Nabi SAW tentang hal itu. 7.000 kali, Masya Allah. Habis waktunya mungkin membaca Al-Fatihah 7.000 kali, sementara tidak ada sama sekali pahala yang dia dapatkan, bahkan nakmah dari Allah SWT. Kami muridul khair lam yablughu. Berapa banyak orang yang mendapatkan kebaikan tapi tidak pernah mendapatkannya. Semuanya pasti mengatakan bahwa lalu itu khair, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Kalau tanya orang-orang pasti mengatakan kami tidak menghendaki kecuali kebaikan, kami ikhlas dalam menjalankan ini. Tapi keikhlasan tidak cukup dalam beramal. Harus serta yang merupakan syarat yang kedua, yaitu ittiba, muwafaqah, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tidak cukup. Berapa banyak seperti contohnya ketika seorang sahabat, ya Rasulullah SAW, qaddabatu syati qabla as-salati. Ada seorang sahabat pada waktu kurban, yaumul kurban, yaumul idul adha, menyembelih kambingnya sebelum sholat. Dia berpikir apa? Saya sembelih kambing saya, kemudian saya bagikan sama tetangga dan juga untuk keluarga saya, sehingga pada waktu berangkat sholat, Masya Allah sudah kenyang, sudah merasakan nikmatnya makan daging kambing. Niatnya baik, tapi tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Nabi SAW. Rasulullah mengatakan satu lahmin, kambingmu itu kambing berdaging, bukan kambing kurban. Ambil kambing lain tuh, kamu gantikan kambing yang telah kau sembelih tadi. Rasulullah tidak menerima, walaupun niatnya baik tadi. Sembelih, Masya Allah, untuk makan, keluarganya, tetangganya berangkat menuju musala dalam keadaan kenyang dan seterusnya. Tapi Rasulullah katakan satulah, kambingmu kambing berdaging, bukan kambing kurban. Rasulullah tidak menerimanya. Ya. Maka lebih utama berhemat dan menjalankan
tuntunan Islam daripada bersungguh-sungguh tapi jatuh pada perbuatan bid'ah. Wa qala Abu Aliyah ini salah seorang tabi'in termasuk di antara para ulama al-tafsir dari kalangan para tabi'in, alaikum bil amril awal alladhi kanu alaihi qabla ayaftariqu. Berpeganglah kalian dengan al-amr awal. Al-amr awal maksudnya berpegang dengan apa? Apa yang dipegang oleh para sahabat yang mereka adalah generasi yang pertama dari umat ini. Alladhi kanu, yang mereka itu dulu berpegang di atasnya, alladzi kanu alaihi qabla ayaftariqu, sebelum mereka apa? Berpecah belah, berselisih. Sebagaimana kita ketahui, zaman sahabat adalah zaman persatuan, tidak ada perselisihan kan? Baru kemudian setelah datang zaman tabi'in mulai muncul perselisihan. Zaman tabi'in mulai bertambah lagi perselisihannya. Setelah itu bertambah lagi sampai hari ini. Nah, pada generasi para sahabat tidak ada khilaf. Pada saat itu adalah yang ada hanya persatuan, ikhtilaf di antara para sahabat. Ketika diangkatnya Abu Bakar, para sahabat masih bersatu padu. Ketika diangkatnya Umar, tidak ada masalah. Kemudian ketika diangkatnya Utsman, tidak ada masalah. Pada akhir pemerintahan Utsman baru muncul. Lebih banyak lagi pada pemerintahan siapa? Ali bin Abi Thalib. Lebih banyak lagi pada pemerintahan orang-orang sesudahnya. Maka Abu Aliyah mengatakan alaikum, berpeganglah dengan apa? Dengan generasi pertama. Ya. Kemudian kalau Auza'i, seorang tabi'in, isfir nafsaka ala sunnah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, berhentilah di mana kaum, para sahabat berhenti. Wa qul ma qalu, dan katakan sebagaimana apa yang mereka katakan. Wa quf amma qafu anhu, dan berhentilah dari apa yang mereka berhenti darinya. Wasuf sabila salatika salih, dan berjalanlah di atas jalan salafuka, orang-orang yang mendahulumu, orang-orang yang saleh, orang-orang yang mendahulumu. Fa innahu yas'uka ma wasa'am, sungguhnya diperbolehkan bagimu apa yang diperbolehkan bagi mereka dalam masalah urusan agama. Isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah, sabarkanlah dirimu di atas sunnah, karena berpegang dengan sunnah itu adalah berat. Qabit ala jamr, seperti berpegang dengan apa? Jamr, bara api, dipegang bisa membakar tangan kita, dilepas juga berbahaya, akan lepas dari kita. Apalagi pada masa-masa fitnah seperti ini, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Kalau kita sudah mulai memahami tentang sunnah Nabi SAW, tentang Islam yang benar, akhirnya kita berusaha untuk mengikuti dan berpegang dengannya. Mulai sedikitlah jenggotnya dipelihara, tahu bahwa ini adalah sunnah Nabi SAW. Para ulama semuanya sepakat 4 mazhab bahwa wajibnya untuk memelihara jenggot, tidak ada khilaf di antara mereka. Nabi SAW juga memerintahkan untuk memanjangkan jenggot, faham tentang masalah itu. Kemudian mulailah dia faham tentang celana, bahwa Nabi SAW ma'aswala minal ka'bain fahuwa finnar, celana yang melampaui batas mata kaki maka itu tempatnya di neraka. Faham, akhirnya celananya dipotong di atas mata kaki, maka muncullah sekarang berbagai macam cobaan bagi dirinya, keluarganya. Loh, kamu sekarang kok seperti ini, kamu kok sekarang seperti itu, berbeda dan seterusnya. Jadilah Islam sebagaimana Islam yang lainnya. Kita katakan bahwa memelihara jenggot itu sebagaimana sholat, sebagaimana puasa. Ini perintah Allah, ini contoh dari Nabi SAW. Sebagaimana sholat pun juga. Kenapa dipisahkan satu dengan yang lainnya?
Ketika kita berbicara masalah celana, kita katakan bahwa ini adalah sunnah Nabi SAW. Ini sunnah Nabi SAW ini. Bahkan ancamannya neraka. Maka datang cobaan. Kita ini bersyukur ya akhwah. Hidup di negara kita ini bersyukur. Kita berbuat apa saja. Berbuat apa saja yang berkaitan dengan agama kita. Itu tidak ada larangan dari pihak pemerintah kita. Tidak ada. Mau pasang jenggot, mau tidak isbal, mau ke baju sunnah dan sunnah, tidak ada masalah. Antum perhatikan kalau hidup di negara-negara barat sana, masya Allah, cobaannya. Saya tadi malam melihat di sebuah tulisan tentang seorang wanita muslimah yang pakai niqab di Belgia. Bagaimana dia ditangkap polisi, kemudian dihajar, ditelanjangi, dipukul, berbagai macam penyiksaan. Menimbulkan hati muslimah ini luar biasa sekali, sampai harus masuk rumah sakit akibat penyiksaan yang dilakukan oleh polisi-polisi Belgia, sampai merasa bahwa ajalnya sudah tiba, hanya mempertahankan apa? Niqab, mendapatkan perlakuan seperti itu. Sementara negara mereka adalah negara yang menjunjung tinggi katanya asasi manusia. Berbuat orang telanjang aja tidak dipermasalahkan. Orang telanjang tidak dipermasalahkan. Tapi kenapa orang yang berpegang dengan sunnah, berpegang dengan agamanya, dan sama sekali tidak merusak? Sekarang kalau orang telanjang di hadapan masyarakat kita, apa yang terjadi? Merusak akhlak anak-anak, merusak akhlak masyarakat, menimbulkan berbagai macam dampak negatif. Nah, dulu kita perhatikan dulu, kalau wanita duduk berbonceng di sepeda motor, duduknya kan menyamping. Sekarang antum sulit mendapatkan duduk wanita menyamping. Dulu aib. Kok duduk mekangkang kan dalam bahasa? Ya, aib. Semuanya duduk samping begitu. Sekarang sulit kita mendapatkan seorang wanita duduk di samping, menghadap ke samping. Dan banyak hal yang sekarang sudah banyak. Kalau kemudian kita katakan yang namanya kejahatan muncul di sekitar kita itu, yang pertama karena memang ada unsur-unsur jahat pada diri seorang sehingga dia melakukan kejahatan. Kemudian yang kedua karena ada kesempatan. Semua yakin tentang itu. Tanya kepada siapapun. Yang pertama karena memang ada unsur kejahatan pada diri seorang yang berbuat jahat. Kemudian yang kedua karena ada kesempatan. Itu. Ada kesempatan. Dilihatnya seorang wanita dengan pakaian seperti itu dan seterusnya, akhirnya berbuat jahat terhadap wanita tersebut. Berbeda dengan seorang wanita yang menggunakan jilbabnya, syar'inya dan seterusnya. Di negara kita masih, masya Allah, alhamdulillah, kita bersyukur. Kita menjalankan syariat apapun tidak ada orang yang melarang kita. Maka kita harus jaga. Kalau semakin banyak orang yang baik dalam masyarakat, kita berharap masyarakat itu akan semakin baik. Bagaimana supaya masyarakat itu baik? Ya dengan berdakwah, dengan mendakwai masyarakat. Kalau kemudian kita tidak berdakwah, akhirnya unsur-unsur keburukan yang datang dan para dai kepada akhlak yang buruk, kepada ibahiyah dalam istilah bahasa Arabnya, tidak ada rasa malu dan seterusnya, maka yang akan menguasai masyarakat itu adalah orang buruk seperti ini. Orang baik akan tersingkir. Ya. Oleh sebab itu kewajiban kita untuk berdakwah dengan apapun yang kita mampu, dengan kalimat, dengan perbuatan, dengan tulisan, dengan peringatan.
Setiap orang punya kewajiban, karena itu untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita sendiri. Kita di sini tidak mendapatkan sebagaimana apa yang dialami oleh saudari kita ini di Belgia, tidak mendapatkan seperti itu. Karena apa? Kita berharap lingkungan masyarakat itu masih menjaga keislamannya, masih menjaga. Kalau salah orang kafir, hadis wal kharas, berbuat apa saja mereka akan lakukan. Kalau di sini alhamdulillah kita masih bersyukur, pemerintah kita, masyarakat kita masih mendukung orang baik, masih berpikir orang baik ini orang nggak bermasalah, ini orang nggak. Oleh sebab itu kita harus betul-betul menjaga kondisi seperti ini. Ya. Wa qala alayka bi athari man salaf. Berpeganglah dengan asar orang-orang yang terdahulu dari kalangan para salafun saleh. Wa in rafatakan nas, walaupun manusia menolakmu. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan asar para salaf. Apa yang ditinggalkan oleh para salaf, walaupun manusia menolakmu. Wa iyyaka wa ara'a rijal, dan jauhilah ara' pendapat-pendapat orang. Wa in zakhrafuhu laka qaulul qawla, walaupun mereka menghiasi perkataan pendapat ini dengan berbagai macam hiasan kalimat yang indah-indah. Maka berhati-hati dengan apa? Dengan akal manusia. Kadang akal manusia ini dibungkus dengan apa? Dengan kalimat yang indah sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Sebagaimana syaitan, iblis, ketika menjebak Adam alaihissalam, merayunya sehingga makan syajaratul khuldi. Itu apa? Dengan bahasa yang indah. In lakum laminan nasihin. Iblis mengatakan seperti itu kepada Adam, sungguhnya akan orang yang berikan nasihat kepadamu. Mengatakan apa? In lakum laminan nasihin. Iblis mengatakan bahwa aku memberikan nasihat kepada kalian, Adam dan Hawa, untuk makan syajaratul khuldi ini. Dengan memberi apa? Sementara kan hakikatnya apa? Menjebaknya, menggodanya, sehingga menjatuhkan dalam berbagai macam musibah, cobaan. Tapi dia mengatakan inilah kumalaminan nasihin. Maka berhati-hati dengan model orang yang seperti ini. Wa qala Imam Ahmad usul sunnah indana tamassuku bima kana ali ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iqtida'u bihim wa tarku bid'ah. Usul sunnah indana, pokok sunnah, maksudnya pokok sunnah di sini Islam secara keseluruhannya. Pokok-pokok Islam menurut kami adalah berpegang dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, berpegang dengan apa yang ditinggalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, dan mengikuti mereka. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Usul sunnah indana, pokok-pokok dasar agama di sisi kami adalah berpegang dengan apa yang ditinggalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan mengikuti mereka. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Wa mazala ulama a'immat sunnah jailan ba'da jailin yad'una ila ittiba'i salafus salih. Dan para ulama di antara para a'immat sunnah generasi ke generasi selalu mengajak kepada apa? Ittiba kepada salafus salih. Mengajak kepada apa? Ittiba kepada salafus salih dan mengikuti mereka dan menempuh jalan mereka dan ittiba kepada asar apa yang mereka tinggalkan. Semua seperti itu dari generasi ke generasi. Sebagaimana disebutkan dari para sahabat, kemudian tabi'in dan seterusnya. Kemudian kita masuk pada manhajus salaf fil aqidah. Manhajus salaf dalam masalah akidah.
jalan para salaf dalam masalah akidah. Yatalakhasu manhajuhum fima yali. Jadi manhaj mereka itu bisa disimpulkan sebagaimana disebutkan di sini. Yang pertama, hasruhum masdar al-talaqqi fi bab al-i'tiqad ala kitabillah wa sunnati rasulih. Wa fahmuhum lin-nusus ala ad-dawi fahmi salaf as-salih. Para salafun salih membatasi masdar sumber pengambilan hukum dalam bab akidah. Para salafun salih membatasi pengambilan sumber hukum dalam masalah akidah dengan Alkitab dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fahmuhum lin-nusus, dan memahami dalil-dalil tersebut dari Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Tidak sebagaimana kelompok yang lain atau golongan yang lain. Mereka mengatakan bahwa kami berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi yang jadi pertanyaan, sesuai dengan pemahaman siapa? Tidak ada satupun di antara kelompok yang ada di kalangan kaum muslimin, kalau ditanya pasti mengatakan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun di antara mereka menolak tentang masalah ini. Yang jadi masalah sesuai dengan pemahaman siapa? Kalau kita tanya saudara kita dari jamaah tabligh, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, iya betul kami berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kemudian kita tanya berikutnya, sesuai dengan pemahaman siapa? Pemahamannya Maulana Muhammad Al-Kadahlawi, ya, ataupun di antara tokoh-tokoh mereka. Dan juga ikhwanul muslimin, kalau kita tanya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, iya kami berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kemudian kita tanya lagi, sesuai dengan pemahaman siapa? Jawabannya sesuai dengan pemahaman pemimpin kami, Hasan al-Banna, Yusuf Qaradawi, Tilmisani, atau Hasan Amin dan yang semisalnya. Itu tokoh-tokoh kami yang kita merujuk pemahaman Al-Quran dan Sunnah kepada mereka. Orang Hizbut Tahrir juga seperti itu. Kalau kita tanya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, jawabannya pasti ya, rujukan kami adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kalau kita tanya pemahamannya bagaimana pemahaman siapa, jawabannya paling Abdurrahman Al-Baghdadi, Taqiyuddin Al-Abhani. Kelompok manapun, ketika kita tanya, pasti jawabannya sama. Berbeda dengan manhaj salafus saleh. Kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf hadil ummah dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan kita tidak pernah ta'assub dengan siapapun. Kita hanya ta'assub kepada Nabi SAW dan sunnahnya. Adapun para sahabat, kenapa kita berpegang dengan pemahaman para sahabat? Karena mereka adalah orang yang pertama, mereka adalah orang Arab asli. Orang Arab asli, sehingga memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman orang Arab asli. Dan mereka adalah orang yang paling tahu, ikut menyaksikan bagaimana Al-Quran turun kepada Nabi SAW. Mereka juga tahu bagaimana Rasulullah SAW memahami ayat-ayat Al-Quran ini. Para sahabat juga tahu bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya. Faham betul tentang masalah ini. Dan juga bagaimana rekomendasi Allah SWT tentang keutamaan para sahabat. Bagaimana tazkiyah Rasulullah SAW kepada mereka, khairun nas. Sebagaimana firman Allah SWT, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat wasata, umat yang terbaik. Ayat ini pertama turun dan ditujukan kepada siapa? Kepada para sahabat yang pertama kali.
Demikian akan menjadikan kalian sebagai umat yang terbaik. Maka para sahabat aula lebih berhak untuk dikatakan sebagai umat yang terbaik dibandingkan generasi sudah mereka. Dan juga firman Allah SWT, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat, khaira ummatin ukhrijat lin-nas, yang dilakukan kepada manusia. Maka yang paling berhak untuk mendapatkan sifat ini adalah para sahabat, karena ayat ini turun kepada mereka. Oleh sebab itu, kalau mereka adalah orang-orang utama, orang yang banyak sekali keutamaan pada diri mereka, pujian Allah, pujian Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu dalam beragama mereka juga orang yang utama. Dalam pemahaman mereka tentang agama ini juga orang yang paling utama. Sehingga manhaj salaf dalam masalah akidah membatasi pengambilan sumber hukum mereka dalam masalah agama hanya kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus hadil ummah. Berbeda dengan salaf yang lain. Satu lagi mengatakan sesuai dengan akal mereka, apabila sesuai dengan akal mereka, mereka terima, kalau tidak maka mereka tolak. Satu lagi mengatakan ini sesuai dengan pemahaman tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami. Satu lagi mengatakan dengan ini dan itu dan seterusnya. Yang jelas semuanya ini bukan maksum. Nah, kemudian ihtijajuhum bi sunnati sahihah fil aqidah. Dalam berhujah pun dan mengambil dalil pun mereka mengambil dalil dari sunnah yang sahihah. Tidak cukup sunnah Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, tapi apa? Sunnah yang sahih mereka pilih. Tidak hanya sekedar ambil saja hadis Nabi. Sebagaimana kita ketahui, hadis Nabi SAW ada yang sahih, wa ma sahihu, wa ma hasan, wa ma dha'ifun, bal asad min dzalika, wa ma madhu'. Jadi hadis Nabi SAW itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu', yang palsu. Maka mana salaf dalam beristidlal dengan hadis Nabi SAW hanya memilih hadis yang sahih saja. Sewangkar hadis sunnah sahihah mutawatir awahad, baik sunnah tersebut adalah sunnah yang sahihah, dia adalah mutawatirah atau kemudian sunnah ahadi. Khobar ahad sama khobar mutawatir. Jadi khobar itu dibagi menjadi dua. Sampainya kepada kita itu khobar atau hadis Nabi SAW bagi menjadi dua. Sampai dengan tariqah mutawatir yang meriwayatkan dalam jumlah banyak sehingga tidak mungkin mereka berdusta. Sepakat untuk berdusta atas Nabi, suatu hal yang mustahil. Karena saking banyak yang meriwayatkan. Seperti dalam sebuah periwayatan Rasulullah SAW bersabda, "Man kadziba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu finnar." Barang siapa berusaha atas namaku maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis ini mutawatir yang meriwayatkan sekitar 70 orang dari kalangan para sahabat. 70 orang. Tentu setelah mereka lebih banyak lagi. Setelah itu apa? Para tabi'in yang meriwayatkan dari para sahabat sebanyak 70 orang ini lebih banyak lagi. Tapi lebih banyak lagi, dan orang sudah mereka lebih banyak lagi. Maka tidak mungkin mereka sepakat dan berusaha atas nama Nabi SAW. Seperti Al-Quran juga. Al-Quran sampai kepada kita dengan tariqah mutawatir. Diriwayatkan oleh orang yang banyak, dan tidak mungkin orang tersebut bersepakat untuk berdusta. Sebagaimana kalau kita mendengar khabar berita, si fulan meninggal. Datang oleh khabar si fulan meninggal. Sementara orang-orang ini mungkin tidak satu dengan yang lain tidak saling kenal. Satu dengan yang lain tidak mungkin tidak kenal. Tapi menceritakan
satu berita yang sama. Kemudian kita bisa katakan, oh, berita yang disampaikan oleh mereka itu benar. Karena apa? Sulit untuk kita tolak berita tersebut. Karena diriwayatkan atau diberitakan oleh jumlah yang sangat banyak, dan mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta dalam pemberitaan berita ini. Ya seperti hadis tadi 70 para sahabat, sulit bayangkan. Seperti hadis Nabi SAW sebagaimana yang kita telah lewati, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Ini hadis yang mutawatir. Maka kita bisa pastikan bahwa hadis ini betul-betul bersambung kepada Nabi SAW, dan ini adalah yang diucapkan Nabi SAW. Ini hadis yang mutawatir. Kemudian khabaru ahad. Khabaru ahad di sana ada yang disebut dengan hadis yang masyhur, hadis aziz. Nah, kemudian disebut dengan hadis gharib. Apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh satu orang di antara salah satu tabaqat periwayatannya, maka hadis ini disebut hadis yang gharib. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh dua orang, maka hadis itu aziz. Apabila tiga orang atau lebih, maka hadis itu disebut masyhur. Nah, setelah itu baru kemudian hadis mutawatir. Ini khabar ahad seperti itu. Kadang 4 orang yang meriwayatkan, kadang 5 orang meriwayatkan, kadang 7 orang yang meriwayatkan, kadang hanya 1 orang yang meriwayatkan. Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Yang meriwayatkan hanya sahabat Umar saja, Umar bin Khattab. Sehingga para ulama mengatakan hadis ini hadis gharibun. Juga hadis seperti contohnya kalimatani khafifatani fil mizan wa thaqilatani fil mizan habbatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Ini hadis ini juga hadis yang gharib karena hanya satu orang saja yang meriwayatkan, sahabat Abu Hurairah. Tidak ada sahabat yang lain yang meriwayatkan kecuali sahabat Abu Hurairah. Maka kita katakan hadis yang gharib. Para ulama mensyaratkan untuk sebuah hadis dikatakan hadis ini adalah hadis sahih, ada 5 syarat. Yang pertama berkaitan dengan rawinya. Rawinya harus seorang yang adlun. Dia adalah seorang muslim, yang disebut adil itu dia seorang muslim, kemudian mulai sama takwa. Seorang muslim kemudian menjaga ketakwaannya, kemudian salamatu min asbabi al-fisq, selamat dari sebab-sebab kefasikan, dan juga selamat dari sebab-sebab khawarim ru'ah, bisa menjaga kehormatannya. Ini seorang rawi dikatakan adil. Dia adalah seorang muslim. Kemudian ada tambahan lagi di antara ulama mengatakan tambah lagi satu syarat, yaitu apa? Al-bulugh, harus balik. Ini khilaf di antara ulama. Apakah disyaratkan seorang rawi itu harus sudah balik atau tidak? Karena kita dapatkan di antara para sahabat ketika meriwayatkan hadis belum dalam keadaan apa? Masih kecil. Sahabat Abu Bakar, sahabat Abdullah bin Abbas masih kecil. Pada saat meninggalnya Nabi SAW umur 13 tahun. Pada saat meninggalnya Nabi SAW beliau berumur 13 tahun. Sementara banyak sekali perhatian beliau. Oleh sebab itu syarat balik ini khilaf. Tapi yang sepakat adalah apa? Syarat yang pertama adalah dia adalah seorang muslim. Kemudian orang yang selalu menjaga ketakwaannya, selama dari sebab-sebab kefasikan, dan selama dari sebab-sebab yang bisa merusakkan kehormatannya. Nah, seperti dulu para ulama selalu menjaga kehormatannya, ya, yang bisa menjatuhkan kehormatan seorang perawi di antaranya, ya. Dan ini dari waktu-waktu berbeda, Seperti contohnya pada zaman dahulu, kalau seorang alim hasir ras berjalan di tempat umum kok tidak pakai faqih atau tidak pakai imamah,
ini bisa menjatuhkan kehormatannya. Karena simahnya alamatnya para ulama pada zaman itu, tulabul ilmi adalah apa dengan itu bagi ahli Maghrib. Ahli Masyriq lain lagi. Ya, beda. Orang yang daerah barat seperti itu, daerah timur lain lagi syaratnya. Ahli Maghrib mengatakan bahwa makan di pasar. Nah, ini salah satu di antara perkara yang bisa merusakkan kehormatan seorang perawi hadis. Makan di pasar. Ya. Harus betul-betul terjaga kehormatannya. Kemudian selamat dari sebab kefasikan. Nah, seperti contohnya ada seorang rawi dijatuhkan hadisnya gara-gara apa? Seorang rawi yang lain lewat rumahnya kemudian terdengar suara musik dari dalam rumahnya. Atau mungkin dia dusta, walaupun tidak berdusta atas nama Nabi SAW, tapi berdusta dalam pembicaraan sehari-hari. Ini bisa menjatuhkan. Ya, ini syarat pertama, adlun. Kemudian syarat yang kedua, dhawabitun. Seorang rawi harus dhawabit, kuat hafalannya. Itu enggak berkaitan dengan hafalan dia, atau kuat dalam menjaga kitabnya kalau dia meriwayatkan dari kitabnya. Kalau dia meriwayatkan dari hafalannya, maka hafalannya harus terjaga. Kalau dia meriwayatkan dari kitabnya, maka dia harus menjaga kitabnya. Ya. Jangan sampai seperti seorang meriwayatkan dari kitabnya. Adalah salah seorang ma'ruf di kalangan para ulama al-hadis, namanya Ibnu Lahiyah al-Masri, orang dari Mesir ya. Rawi dari Mesir. Itu meriwayatkan dari kitabnya. Suatu malam dia tertidur. Ada lilin sejenis lilin. Lilinnya akhirnya bakar kitabnya. Ceroboh. Tertidur ketika mutalaah kitabnya, kemudian akhirnya kitabnya itu terbakar oleh lilin yang dia nyalakan. Sehingga kemudian dia meriwayatkan dari apa? Dari hafalannya. Maka digaibkan. Maka para ulama membagi pada saat kitabnya masih terjaga, maka riwayat hadisnya sahih. Tapi begitu kitabnya telah terbakar, sehingga dia meriwayatkan dari hafalannya, maka pada saat itu hadisnya dhaif. Hadis yang diriwayatkan oleh rawi ini dhaif. Di antara para ulama yang kuat hafalannya, tapi pada masa usia lanjut, ketika datang usia lanjut padanya, maka mulai lupa, banyak lupanya. Mulai banyak lupanya. Ya, mafhumlah ya, seperti itu. Maka para ulama membagi kapan hadis yang bisa diterima, yaitu ketika hafalannya kuat, dan kapan hadis yang tertolak ketika apa? Hafalannya mulai lemah. Harus tawabit. Kemudian syarat yang berikutnya adalah ittisalus sanad. Sanadnya harus bersambung. Mulai dari Nabi SAW, kemudian kepada para sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in dan seterusnya, maka sanadnya harus bersambung, tidak boleh terputus. Maksudnya setiap rawi meriwayatkan hadis tersebut dari orang yang di atasnya, kemudian setelah itu menyampaikan kepada orang yang di bawahnya, bersambung, tidak boleh terputus. Yang dimaksud ini adalah ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Kemudian hadis tersebut ada musyad, tidak boleh syad, tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lainnya yang dia lebih kuat daripadanya. Seperti contohnya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan tazawwaja Rasulullah SAW Maimunah wa muhrimun. Rasulullah menikahi Maimunah dan beliau dalam keadaan muhrim, dalam keadaan menunaikan ibadah haji.
Sementara di sana ada riwayat yang lain dari Abu Rafi' yang mengatakan Abu Rafi' ini pembantunya Maimunah, mengatakan bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah, beliau dalam keadaan halal. Dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan ihram. Maka dua hadis ini adalah masalah yang sama. Tetapi apa? Pertentangan, yang satu menetapkan, satu menafikan. Yang satu menetapkan bahwa Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam keadaan apa? Muhrim. Yang satu menafikan. Terjadi pertentangan di antara dua hadis ini. Mana yang lebih rajih? Yang lebih rajih itu kita sahihkan, yang marjuh kita dhaifkan. Karena syarat hadis sahih itu tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lebih kuat dibandingkan dia, atau dengan rawi yang lebih kuat daripada dia, atau lebih banyak daripada dia. Maka kemudian kita lihat bentuk-bentuk pentarjihan. Kita katakan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Rafi' ini lebih rajih dibandingkan dengan hadis yang diriwayatkan Abu Abdullah bin Abbas. Kenapa? Abu Rafi' ini adalah pembantunya Maimunah, dan beliau ini adalah penghubung antara Rasulullah dengan Maimunah, penghubung, sehingga dia lebih tahu dibandingkan Abdullah bin Abbas dalam masalah ini. Dan Rasulullah SAW tidak mungkin menikah dalam keadaan karena seorang yang muhrim tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan orang lain. Begitu. Maka syarat yang nikah atau syarat yang keempat, hadis tersebut tidak boleh apa? Tidak boleh syad. Kemudian yang kelima syaratnya adalah hadis itu tidak boleh apa? Ada ilahnya, ada penyakitnya. Penyakit yang zahirnya itu dia adalah hadis sahih, tapi kalau kemudian kita teliti lagi ternyata hadis itu adalah hadis dhaif. Ilah ini harus ilah yang qadhihah, ilah yang merusak kesahihan hadis. Seperti contohnya ada dua rawi yang sering meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar. Yang satu Nafi', yang satu Salim. Nafi' ini maula Abdullah bin Umar, yang satu Salim ibni Abdullah bin Umar. Ya, paham? Ini sering terjadi di antara para ulama, istibah, samar. Dikiranya hadis diriwayatkan oleh Salim, ternyata oleh Nafi'. Dikiranya hadis ini diriwayatkan oleh Salim, ternyata Nafi'. Karena dua orang ini sama-sama meriwayatkan dari satu orang, siapa? Abdullah bin Umar. Tapi ini enggak masalah sebetulnya, karena keduanya sama-sama thiqah. Salim ibn Abdullah bin Umar, seorang tabi'in ma'ruf. Nafi' juga seorang yang thiqah. Ini masalahnya kadang-kadang seorang alim itu ada padanya waham, kesalahan yang tidak dia sengaja. Ada seorang rawi yang Ka'ab bin Murrah, dan rawi yang lain namanya apa? Murrah bin Ka'bin. Ka'ab bin Murrah, Murrah bin Ka'bin. Nah, kalau kedua-duanya sikoh nggak ada masalah. Kalau satu sikoh yang satu dhaif, ya jadi masalah. Itu penyakit dalam sebuah hadis yang bisa merusakkan kesahihan hadis tersebut. Maka syarat hadis sahih apa? Tidak ada ilah dalam hadis tersebut. Nanti kalau di antara ikhwah di ilmi belajar tentang masalah hadis, nanti akan kita pelajari masalah ini secara lebih detail ya. Apabila dalam sebuah hadis 5 syarat yang terpenuhi padanya, maka kita katakan hadis tersebut adalah hadis sahih. Walaupun yang meriwayatkannya satu orang pada salah satu di antara tabaqat periwayatan tersebut. Yang dimaksud tabaqat, ada tabaqat para sahabat, ada tabaqat tabi'in, ada tabaqat tabi'in, ada tabaqat setelahnya. Maka apabila dalam sebuah hadis ada pada salah satu di antara tabaqat para rawinya hanya satu orang saja rawinya, maka dikatakan hadis tersebut adalah hadis
ahad atau hadis gharib. Maka menurut ahlu sunnah wal jamaah, hadis gharib ini atau khabaru ahad ini kalau terpenuhi 5 syarat ini, maka kita katakan hadis ini apa? Hadis sahih. Bisa kita jadikan sebagai hujjah, sebagai dalil dalam sebuah masalah, baik itu masalah ibadah atau masalah akidah. Ya, apabila terpenuhi syarat-syarat hadis sahih, kita bisa jadikan sebagai hujjah. Tidak ada bedanya antara hadis mutawatir dan hadis ahad dalam sebuah masalah. Bedanya kalau ada tarjih dalam sebuah pendapat, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, mana yang lebih rajih? Oh, yang khabar mutawatir tentu lebih dirajihkan daripada khabar ahad. Tapi kalau dalam sebuah masalah tidak ada masalah di situ, tidak ada khilaf di antara para ulama, maka kita katakan khabar ahad hujjah dalam setiap masalah. Banyak sekali kita dapatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khabar ahad. Dalam Sahih Bukhari, hadis pertamanya adalah hadis ahad, dan hadis yang paling akhir itu juga hadis ahad atau khabaru ahad. Tapi para ulama semuanya sepakat tentang kesahihan seluruh hadis yang ada di Bukhari tanpa ada pengecualian. Nah, oleh sebab itu para ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak membedakan antara khabaru ahad dan khabaru mutawatir dalam masalah istidlal dan hujjah. Semuanya diterima dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, dalam masalah muamalah, semuanya bisa dijadikan hujjah. Ini berbeda dengan ahlul bid'ah. Seperti di antara mereka mengatakan bahwa kalau dalam masalah ibadah boleh berhujjah dengan khabaru ahad, tapi dalam masalah akidah tidak, semuanya harus mutawatir. Sehingga mereka menolak adanya adab kubur, karena adab kubur menurut mereka diriwayatkan oleh khabaru ahad. Ini karena kejahilan mereka. Kalau kita tanya sama mereka, kalian menolak khabaru ahad, taib, Nabi SAW menerima wahyu dari siapa? Dari Jibril. Jibril itu khabar ahad atau khabar mutawatir? Baik. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dari Jibril, kemudian menyampaikan kepada para sahabat, Nabi sendiri itu khabar ahad atau khabar mutawatir? Kita katakan khabar ahad. Dan para sahabat ketika meriwayatkan hadis, banyak sekali antara para sahabat meriwayatkan hadis kepada tabi'in, dan mereka hanya seorang diri. Tabi'in tidak pernah bertanya, engkau para sahabat, kalian hanya khabar ahad, kami tidak bisa menerima khabar kalian, kita butuh khabar mutawatir. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Mulai dari Jibril seorang diri, kemudian kepada Nabi SAW seorang diri juga, semuanya khabarnya tidak akan ditanya ini khabar mutawatir atau khabar ahad. Yang jelas kalau diriwayatkan oleh seorang yang thiqah, orang yang terpercaya, adlun dhabitun an mithlihi muttasilus sanati wa adam syudud wa illati, maka hadisnya sahih, bisa dijadikan sebagai hujjah dalam masalah akidah atau dalam masalah yang lainnya. Ya. Kemudian taslimu ma jaa bihil wahyu wa adam raddihi bil aqli, tunduk dengan apa yang datang dari wahyu, wa adam raddihi bil aql, dan tidak menolaknya dengan akal, wa adam al-khawf fil umur ghaibiyah, dan juga tidak mendalami dalam perkara-perkara ghaib, artinya majala lil aql fiha, yang tidak ada tempat bagi akal di dalamnya. Karena Allah SWT telah menjamin, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW bukanlah dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya.
maka apa saja yang datang dari Allah SWT berupa wahyu, baik itu adalah Al-Quran atau Sunnah, maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk menerimanya, dan tidak kemudian menolak dengan akal kita. Gara-gara apa? Akal kita tidak bisa menerimanya. Ya, kalau kemudian seperti itu, karena hakikat daripada Islam yang pertama adalah harus beriman dengan perkara yang gaib. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang pertama apa sifat dari orang yang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allah berkata perkara yang gaib. Perkara yang gaib adalah sesuatu yang tidak bisa tertangkap oleh panca indera kita. Tapi kita yakin Allah SWT adalah ada. Mujudun. Tidaklah setiap perkara yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kemudian kita bantah atau kita tolak keberadaannya. Tidaklah segala sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kalau kita tolak keberadaannya. Kalau seperti itu, ini kita punya HP ini. Ini perkara gaib juga ini, lughatan. Ya kenapa kita tidak telepon dari Amerika, dari sini ke Amerika? Kok bisa nyambung ya? Nggak tampak toh? Sinyalnya mana? Bisa kita tangkap nggak dengan tangan kita, dengan panca indera? Nggak bisa. Ini perkara yang gaib, lughatan. Tapi kita percaya bahwa sinyal ada. Sinyal ada. Listrik. Kalau tanya listrik itu apa tuh bentuknya? Harusnya seperti apa toh? Antum bisa menggambarkan dengan panca indera antum. Ini perkara gaib juga. Tapi kita bisa pastikan bahwa listrik itu ada. Buktinya apa? Lampu menyala. Kalau lampu tidak menyala berarti listrik tidak ada. Iya toh. Dan juga perkara-perkara gaib yang lainnya. Malaikat perkara yang gaib. Allah SWT perkara yang gaib. Nama dan sifatnya. Maksudnya zat Allah SWT perkara yang gaib. Apakah kita hendak menolaknya? Enggak. Kita bisa meyakini bahwa Allah SWT ada dengan apa? Dengan tanda-tanda. Ayat-ayat Allah SWT qauliyah. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengatakannya. Langit bumi yang sebesar ini, Masya Allah. Suatu saat Imam Abu Hanifah didatangi orang-orang Tahriyin. Orang Tahriyin orang falsafah yang menolak adanya Tuhan ya. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan bahwa tidak ada yang namanya orang lahir, kemudian mati, kemudian setelah dibangkitkan lagi, kemudian ada hisab, ada balasan. Dasarnya itu tidak ada. Orang hidup, kemudian mati, selesai. Hidup lagi, mati lagi, selesai. Gitu. Perputarannya seperti itu. Kemudian didatangi oleh orang-orang Tahriyin, kata dia, wahai Abu Fulan, maksudnya apa? Imam Abu Hanifah. Katanya bahwa Tuhan itu tidak ada. Menurut keyakinan kami Tuhan itu tidak ada. Sekarang kita duduk untuk munadharah, untuk berdiskusi tentang wujudnya Tuhan ini. Tapi kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, "Tapi tunggu sebentar. Dalam beberapa hari ini saya akan berpikir, baru kemudian akan menghadapi kalian." Kemudian beberapa hari sebagaimana yang telah sepakati, maka berkumpullah mereka antara Imam Abu Hanifah dengan orang-orang Tahriyin. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, tunjukkan kepada saya sebuah perahu berlayar, kemudian sampai di sebuah pelabuhan, kemudian menurunkan muatannya. Setelah selesai menurunkan muatannya, kemudian menaikkan muatan berikutnya, kemudian bergerak lagi ke pelabuhan berikutnya tanpa memiliki nahkoda, jalan sendiri. Mereka mengatakan, tidak mungkin itu, suatu hal yang mustahil. Tapi perkara yang sederhana seperti ini aja, kalian mengatakan sesuatu yang mustahil. Bagaimana dengan langit dan bumi yang sebesar ini? Tanpa ada yang mengatur? Tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang mengarahkannya? Mungkin? Jawabannya mesti apa? Tidak mungkin. Bagaimana dengan kaun yang begitu luasnya, begitu hebatnya seperti ini? Masya Allah. Sampai Allah SWT memerintahkan kepada kita, "Fafi anfusikum afala tubsirun." Pada diri kalian, apa kalian tidak mau melihat?
tentang keutamaan, kebesaran Allah SWT dalam diri kita. Ini kita, kalau orang belajar ilmu kedokteran atau anatomi tubuh, berapa banyak saraf yang ada di tubuh, berjuta-juta, bermiliar-miliar. Ya, kalau kita dibuat umumnya mata kita ini akhirnya sarafnya hilang sehingga tidak bisa berkedap-kedip, kira-kira apa yang terjadi? Mentelong terus gitu, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Tapi siapa yang menggerakkan ini semua? Siapa yang mengatur ini? Kalau Allah SWT menciptakan hidung ini lubangnya tidak ke bawah tapi ke atas, kira-kira kita nggak bingung nggak kalau pas waktu musim hujan? Bingung kita. Ya, dan banyak lagi keutamaan yang luar biasa yang Allah SWT berikan kepada kita. Kita melihat pada penciptaan Allah SWT luar biasa sekali. Ya, sampai Allah SWT mengajak kepada kita untuk berpikir. Ya, dalam sebuah ayat Allah SWT mengajak kita berpikir untuk melihat langit dan bumi, melihat pada penciptaannya, sampai pada satu masalah kecil saja, ya, suatu yang sederhana saja, kita tidak mungkin bisa membuatnya. Mungkin berpikir orang bisa naik ke bulan, orang bikin ini itu dan seterusnya. Suatu yang sederhana aja lah, bikin semut aja lah, kalau bisa bikin semut, nggak mampu. Akal manusia itu terbatas. Banyak hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia dengan akalnya. Ya, banyak hal, banyak luar biasa keterbatasan yang dimiliki oleh akal kita ini. Tapi dengan akal ini Allah SWT memberikan wasilah kepada kita untuk berpikir tentang kebesarannya, tentang ciptaannya dan seterusnya. Ya. Kemudian ada mulaqat fi ilmu kalam wa falsafati, dan tidak terlalu mendalami, terjun dalam ilmu kalam dan falsafah. Ilmu kalam hakikatnya ya ikhwah, ilmu kalam adalah ilmu yang diambil dari orang-orang Yunani dan orang Hindi. Aristoteles, Socrates dan semisal mereka. Hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan, orang-orang ateis. Kenapa kemudian kita mengambil ilmu dari mereka? Sehingga orang falsafah, ahli kalam, ketika hendak beristidlal tentang wujudnya Allah SWT, mereka mengatakan Allah itu tidak ada. Berdasarkan keyakinan mereka, Allah tidak ada. Jangan kalian mengimani sesuatu sebelum kalian berdalil dengan akal kalian untuk menunjukkan sesuatu ini adalah sesuatu yang maujudun. Sehingga pertama kali mereka lakukan apa? Ragu dulu, Allah tidak ada. Kemudian mereka berpikir tentang keberadaan Allah, dalil-dalil dari akal ya, untuk menunjukkan apa? Adanya Allah. Tidak akan pernah sampai kalau hanya sekedar menggunakan akal saja. Nah, kalau hanya sekedar menggunakan akal tidak mungkin bisa sampai. Akal harus dibimbing oleh apa? Dalil naqli. Dalil apa? Dari Al-Quran dan Sunnah, ayat sam'iyat. Baru akal ini bisa lurus sesuai dengan fitrahnya. Kalau tidak dibimbing oleh dalil naqli, maka akan tersesat. Karena akal tidak ada batasnya. Pada saat ini mungkin kita anggap si fulan, masya Allah akalnya luar biasa. Besok lagi ada orang yang lebih pintar daripada dia. Oh kita, wah ya si fulan ini lebih pintar lagi, kita jadikan sebagai tolak ukur. Nanti besok lagi datang lagi, kita balik lagi sana. Jadi muter-muter kayak gitu aja. Sementara dalam urusan agama tidak seperti itu. Dalam urusan agama di sana ada al-qat'iyat, suatu hal yang pasti harus kita yakini kebenarannya, dan itu tidak mungkin bisa kita yakini kebenarannya kecuali dari dalil syar'i tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah SWT, tentang hukum-hukum Allah, tentang halal dan haram. Ini tidak mungkin bisa akal bisa menetapkannya. Kenapa kok waktu kali? Ya kenapa? Kalau berbuat kok enggak 9 kali saja atau 5 kali saja? Kenapa sholat subuh 2 rakaat?
Kemudian sholat kita pikir orang sudah capek-capek mau tidur kok suruh sholat 4 rakaat. Seharusnya sholat isya itu 2 rakaat saja. Iya toh? 2 rakaat saja cukup. Siang-siang orang kerja capek dan seterusnya. Capek. Ada adzan sholat zuhur. Kok 4 rakaat? Kalau begitu kita berpikir orang sholat tidur segar, kuat tenaganya dan seterusnya. Pada waktu sholat subuh, seharusnya sholat subuh itu 4 rakaat, bukan hanya 2 rakaat. Akal manusia mengatakan seperti itu, tapi ternyata syariat berbeda. Maka yang menjadi tumpuan kita adalah berpegang pada syariat, bukan kepada akal. Nah, rafdu ta'wil al-batil, menolak takwil yang batil. Sebagai dikatakan oleh para ulama, takwil itu ada 2 macam. Takwil yang batil, ada takwil yang sahih. Yang dimaksud dengan takwil adalah membawa kalimat haml lafzi, membawa kalimat tidak sebagaimana zahirnya, bidalilin, dengan dalil. Membawa kalimat menyelisihi zahirnya, tapi dengan syarat apa? Dengan dalil. Seperti contohnya kalau saya mengatakan kepada kalian, ra'aitul asada fawqal mimbari. Aku melihat singa di atas mimbar. Singa itu yang ma'ruf dhahir, ini makna singa apa? Hewan buas itu ya. Tapi masa di atas mimbar? Nah, di atas mimbar. Maka kita katakan bahwa yang dimaksud singa ini adalah singa podium. Si fulan ini dijuluki singa podium. Maka kita tidak boleh membawa makna kalimat ini sebagaimana zahirnya. Kita harus takwilkan, tapi dengan dalil. Karena tidak mungkin kita bawa kepada makna zahirnya. Kita tidak mungkin bawa kepada makna zahirnya. Kita bawa kepada makna yang sesuai dengan siap bentuk kalimat tersebut. Seperti perkataan Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma. Sungguhnya aku bernadar kepada Allah yang Maha Pengasih, bernadar puasa. Kita pikiran kita, oh puasa ya, puasa. Tapi apakah yang dimaksud puasa di sini? Bukan sebagaimana makna zahirnya. Yang dimaksud puasa di sini puasa falan ukallimal yauma insiya. Yang dimaksud puasa di sini adalah puasa dari ngomong. Pada hari ini aku tidak akan pernah berbicara dengan seorang manusia pun. Karena kalau kita bawa kepada makna zahirnya puasa sebagaimana makna syar'i, tidak mungkin bisa. Ya, dan banyak itu dalam usul bahasa Arab dan juga usul bahasa kita. Ya, kalau dalam misalnya peribahasa lah ya, atau kinayah dan yang semisalnya. Ya. Ini kalau takwil yang sahih, yang mu'tabar, tapi dengan dalil. Tapi kalau takwil yang batil kita tolak. Seperti contohnya ketika orang-orang ahli takwil mentakwilkan firman Allah SWT, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangannya mabsutatan terbentang. Allah SWT berinfak sebagaimana yang Allah SWT kehendaki. Mereka katakan tangan ini nikmat. Bal yadahu mabsutatan artinya apa? Bal ni'matani mabsutatani. Kita katakan ini takwil yang batil ini.
Kami seluruh makna zahir daripada ayat ini. Allah tidak mungkin hanya punya dua nikmat. Bahkan kedua nikmatnya terbentang. Tidak mungkin Allah punya dua nikmat saja. Nikmat Allah tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita katakan tangan ya tangan. Allah SWT menyebutkan tangan Allah. Bal yadahu. Bahkan kedua tangannya. Adapun kaifiyah daripada tangan tersebut, bagaimana bentuknya dan seterusnya, Allahu a'lam. Allah hanya menyebutkan Allah punya tangan. Adapun bentuknya dan seterusnya, maka tidak boleh kita mengkaifiahkan sifat tangan Allah dengan sifat makhluknya atau dengan yang lainnya, atau menyerupakan sifat tangan Allah SWT dengan sifat makhluk. Karena Khaliq punya kekhususan sendiri, sebagaimana makhluk punya kekhususan sendiri. Tidak boleh kita kaifiahkan, juga tidak boleh kita permisalkan dengan sifat makhluk, ya, atau kemudian kita takwilkan seperti turunnya Allah SWT. Allah SWT setiap malam turun ke langit dunia. Mereka mentakwilkan nuzulnya Allah, turunnya Allah yang dimaksud dalam hadis ini apa? Turunnya nikmat Allah SWT, atau mereka mengatakan turunnya rahmat Allah SWT. Kita katakan ini takwil batil ini. Karena ketika Rasulullah SAW menyebutkan yanzilu rabbuna kulla layatin hina yabqa al-thuluth al-akhir thumma yaqul man istaghfarni aghfir lah. Tuhan kami turun pada setiap malam ke langit terdekat pada akhir malam, kemudian berfirman, barang siapa yang minta ampun kepada aku, maka aku akan ampuni. Tidak mungkin rahmat mengatakan seperti itu. Tidak mungkin, ini takwil yang batil. Maka kita tolak takwil batil seperti ini, terutama yang berkaitan dengan masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-jamu bainan nusus fi masalah wahidah, mengumpulkan di antara dalil-dalil dalam satu masalah. Ini tarekat Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ini tarekat Ahlul Ilmi. Seperti ini. Jadi ketika antum hendak membahas sebuah masalah, dalam sebuah masalah, maka antum kumpulkan dalil-dalil yang ada pada masalah tersebut. Jangan antum membahas sebuah masalah, antum dapatkan satu hadis, antum buka kuat-kuat tanpa melihat dalil yang lainnya. Kalau tarekat Ahlul Ilmi apa? Dalam sebuah masalah dikumpulkan dalilnya dulu, dari Al-Quran, dari Sunnah, kemudian perkataan para ulama, bagaimana tarjihnya, dan seterusnya, sampai kemudian mengambil kesimpulan istinbatul hukm fi hadhihi masalah dengan tarekat para ulama Ahlul Ilmi. Tidak hanya satu masalah, datang satu hadis cukup, udah pegang. Sebutkan di sana ada hadis yang lain yang mengatakan seperti ini, di sana ada hadis yang lain yang mengatakan seperti itu. Enggak, yang penting hadis ini saya pegang. Tidak bisa seperti itu. Nah, dalam setiap masalah fikih terutama banyak sekali pendapat para ulama. Nah, banyak sekali pendapat para ulama juga dalil-dalil dalam masalah tersebut. Sehingga antum harus mengumpulkan semua dalil yang ada, baru kemudian antum mengambil kesimpulan tentang masalah tersebut sesuai dengan apa yang ditujukan oleh dalil tersebut. Seperti contohnya masalah yang berkaitan dengan bagaimana turunnya seseorang dari rukuk menuju sujud. Apakah tangan dulu atau kemudian lutut dulu? Antum pegang hadis enggak, yang penting tangan dulu. Karena ada larangan dari Rasulullah SAW, tidak boleh turunnya seseorang dari rukuk menuju sujud sebagaimana turunnya unta. Udah, lahir dari tolak, tutup mata, tolak semuanya. Tidak bisa, untuk kumpulkan hadis semuanya. Baru kemudian setelah itu antum ambil kesimpulan tentang masalah tersebut. Apalagi dalam masalah akidah, harus kembali kepada para ulama tentang tafsir dalil, baik dari ayat atau dari hadis Nabi SAW. Kemudian fahadil akidah itu mustaqat min nabal safi, maka akidah ini diambil dari sumber yang bersih,
yang suci, kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Fa'idatul al-ahwa wa syubhahi, jauh dari hawa nafsu dan jauh dari syubhat. Fal mutamassiku biha yakunu mu'addiman li nususil kitab wa sunnah. Maka orang yang berpegang dengan dalil ini, maka dia adalah orang yang mengagungkan dalil dari Al-Quran dan sunnah. Li'annahu ya'lamu anna kullama fiha haqqun wa shawabun. Karena dia yakin bahwa segala apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah adalah benar. Qala Imam Barbahari rahimahullah wa'lam rahimakallah anna ad-din innama jaa'a min qibalillah tabaraka wa ta'ala. Qala Imam Barbahari, ketahuilah, semoga Allah SWT merahmatimu, bahwasanya agama itu adalah apa yang datang dari Allah SWT. Lam yudha ala uqul rijal wa aram. Agama ini tidak diletakkan pada akal manusia atau pendapatnya. Wa ilmuhu indallah wa inda rasulih. Ilmu yang berkaitan dengan masalah agama itu ada di sisi Allah dan Rasulnya. Fala tattabi syai'an bihawaka fatamruku minad din wa takhruju minal Islam. Maka janganlah engkau mengikuti sesuatu apapun dengan hawa nafsumu sehingga engkau keluar dari agama, keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata laka, sesungguhnya tidak ada hujjah bagi kamu. Tidak ada hujjah bagi kamu kalau engkau keluar dari ad-din dan mengikuti hawa nafsumu. Faqad bayyana Rasulullah SAW li ummatihi sunnata wa awdaha li ashabi. Sungguh Rasulullah SAW menjelaskan kepada umatnya sunnahnya dan menjelaskan kepada para sahabatnya. Wa humul jama'atu wa humus sawatul adham. Mereka adalah jamaah, para sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah jamaah dan mereka adalah sawatul adham. Yang dimaksud sawatul adham adalah haqq wa ahluh, kebenaran dan para pengikutnya. Waqad qala qabla dzalika rahimahullah min kitab Syarh Sunnah wal asasu alladhi tubna alaihi jama'atu, pondasi yang dibangun di atasnya jamaah, wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlu sunnati wal jama'ati. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khud annahum faqad dhalla wa ibtada'a wa kullu bid'atin dhalalah. Barang siapa yang tidak mengambil dari para sahabat agama mereka, sungguh dia telah tersesat, sungguh dia telah berbuat bid'ah, dan semua bid'ah adalah dhalalah. Wa qala Imam Barbahari dalam riwayat yang lain, qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la udra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha al-huda. Tidak ada udzur. Tidak ada udzur bagi siapapun, bagi seorang pun dalam masalah kesesatan yang dia lakukan dan dia kira itu adalah petunjuk. Tidak ada udzur bagi setiap orang dalam masalah kesesatan yang dia lakukan kemudian dia mengiranya adalah petunjuk. Wala fi haddi tarakaha hasibahu dhalalah. Dan juga tidak ada udzur bagi seorang dalam masalah petunjuk. Dia tinggalkan petunjuk tersebut, dia mengira bahwa petunjuk tersebut adalah kesesatan. Faqad buyyinatul umur, segala urusan telah dijelaskan. Wa thabatil hujjah, dan hujjah telah ditetapkan. Wa anqatal udzur, dan udzur telah terputus. Wa dzalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amruddin kullah. Kenapa? Karena sunnah dan jamaah itu telah menguatkan, telah menyempurnakan perkara agama semuanya. Wa tubayyinul nas, dan sunnah dan jamaah telah menjelaskan kepada manusia. Fa'alan nasil ittiba, maka menjadi kewajiban manusia untuk ittiba, untuk mengikuti sunnah dan jamaah, sunnah Nabi SAW dan para khulafa'nya, dan berjamaah di atas. Ya, tidak ada lagi pilihan bagi mereka kecuali untuk berittiba, mengikuti kedua perkara ini dan tidak jatuh pada perbuatan bid'ah. Kemudian kita lanjutkan sebentar saja sampai pukul 9.30.
Qultu famin mumayyiz al-manhaj salafi, maka di antara perkara-perkara yang itu merupakan keistimewaan dari manhaj salaf. Yang pertama, sabatu ahlihi al-haq, keteguhan para pengikut di atas kebenaran. Keteguhan para pengikut di atas kebenaran. Wa adamu taqallubihim kama hiya adatu ahli ahwa, dan tidak berbolak-baliknya mereka sebagaimana kebiasaan ahli ahwa. Ya, antum perhatikan ikhwan. Ada ikhwan dulu ngaji di jamaah fulan, kemudian dia melihat kekurangannya, berubah lagi, pindah lagi jamaah fulan lagi, berubah lagi jamaah fulan. Ya, wah, memang jamaah fulan itu banyak penyimpangannya, banyak sesatnya. Ya, kemudian pindah lagi jamaah lain, akhirnya dia merasa tenang di situ. Masya Allah, jamaah ini kelihatannya saya lebih tenang. Tapi beberapa saat kemudian berubah lagi pikiran, kok tidak sesuai dengan fitrah saya ini. Akhirnya berubah lagi, pindah lagi, mubeng aja. Sampai kemudian Allah SWT memberikan hidayah karena rahmatnya, memberikan hidayah kepada ini, masuk dalam manhaj salaf. Dah tetap di situ. Ya, ketika istiqomah di situ, dia tidak pernah kemudian berpikir, wah memang manhaj salaf ini manhaj yang menyimpang, enggak tepat ini, saya pindah lagi ke manhaj yang lain. Kemudian mulai mengkritik manhaj salaf. Antum tidak dapatkan orang seperti ini. Tapi kalau jamaah-jamaah yang lain, keluar dari jamaah tablik lah, keluar dari tablik. Banyak di antara kalian dulu orang tablik. Begitu keluar dari tablik, wah, langsung mengkritik tablik. Jamaah dari mana dulu masuk di, mungkin di likoat, ikut likoat. Oh, merasa tenang di situ. Tapi berapa kelama pun keluar dari situ, langsung mengatakan likoat kelamanya seperti ini, seperti itu. Tapi tidak kita dapatkan seorang yang Allah SWT berikan hidayah untuk berpegang teguh dengan manhaj salaf, kemudian keluar langsung mengkritisi apa? Mengkritisi manhaj salaf. Manhaj salaf itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dalam masalah ilmu ya. Kalau masalah orangnya mungkin. Tapi dalam masalah ilmunya kita tidak dapatkan seperti itu. Karena itulah sunnah kauniyah yang Allah SWT tetapkan bagi hambanya. Sebagaimana dikatakan siapa? Ketika Abu Sufyan ketika datang kepada Herakl, kemudian Herakl bertanya, apakah di antara pengikut Muhammad ada yang keluar dari agamanya bughdhan lahu? Apakah ada pengikutnya Muhammad yang keluar karena benci kepada agamanya? Kata tidak ada, bahkan bertambah katanya. Seperti itulah manhaj yang benar. Orang keluar dari Syiah banyak, orang keluar dari Thariqah banyak, orang keluar dari Harokin Hizbin banyak. Keluarnya karena tahu tentang apa? Kesalahan-kesalahan yang ada di jamaah mereka, penyimpangan yang ada pada jamaah mereka. Tapi tidak kita dapatkan seorang keluar dari manhaj salaf kemudian selain mengkritisi penyimpangan yang terjadi padanya. Tidak kita dapatkan. Di atas ilmu, bukan di atas hawa nafsu ya. Kalau di sana ada kitab Kuntu Wahabiyah Mahtata itu, dulunya adalah seorang Wahabi, kemudian aku mendapatkan hidayah. Ceritanya ini sebuah kisah orang, tapi hakikatnya adalah sebuah karangan direka-reka oleh seorang tokoh Syiah namanya Dr. At-Tijani, pengarang buku ini. Jadi ini bukan asli kisah seseorang yang dialami dalam hidupnya, enggak. Ini adalah kebohongan dan kedustaan yang direka-reka oleh Dr. Tijani, seorang Syiah yang tinggal di Amerika. Buat kitab ini Kuntu Wahabi Mahtata itu katanya, aku dulu seorang Wahabi, kemudian setelah itu akan mendapatkan ini semuanya dari awal sampai akhir kedustaan dan kebohongan. Ya, ini. Maka kalau kemudian dikatakan di sini bahwa al-haq itu adalah teguh di atas kebenaran tersebut, berbeda dengan ahlul batil, berbolak-balik, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, kadang-kadang dan seterusnya. Qala hadza bali Abi Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman berkata kepada Abu Mas'ud, "Inna ad-dalalah an ta'rifa ma kunta tunkiru wa tunkiru ma kunta ta'rif wa iyyaka wa talawuna fid din fa inna ad-din Allah wahidun." Sungguhnya kesesatan engkau mengenal apa yang sebelumnya engkau ingkari, dan engkau mengingkari apa yang sebelumnya engkau kenal. Maksudnya apa?
Dulu perkara ma'ruf, kemudian setelah itu kamu ingkari. Dulu perkara mungkar, sekarang kamu katakan bahwa ini adalah perkara ma'ruf. Berubah-ubah seperti itu. Wa iyyaka wa talawuna fid din. Jauhilah apa berubah-ubah dalam urusan agama. Warna-warni dalam urusan agama. Kadang warna merah, kadang warna hijau, kadang warna kuning dan seterusnya. Fa inna dinallahi wahid, sungguh agama Allah itu wahid, satu. Kalau ma'ruf, ya selamanya akan ma'ruf. Sampai hari kiamat pun pengaturan ma'ruf. Kalau mungkar, ya selamanya akan mungkar. Kalau itu dalam kaitannya dengan agama. Bukan kemudian berubah-ubah. Yang dulu dianggap benar, ternyata kemudian dianggap salah. Yang dulu dianggap salah, ternyata adalah benar. Kalau dalam agama Allah nggak boleh seperti itu. Kalau benar ya benar. Kalau salah ya salah. Maka ini adalah salah satu alamat apa? Kesesatan. Qala sallallahu alaihi wasallam wa bil jumlah fatabat wal istiqrar fi al hadis wa sunnati ad'afun ma huwa inda al kalamu falsafati. Bil jumlah secara kesimpulan bahwa keteguhan dan ketetapan di atas pada al hadis dan al sunnah itu berlipat-lipat dibandingkan dengan apa yang ada al kalam dan falsafah. Orang falsafah awalnya kebingungan, pada akhirnya kegilaan. Baru banyak orang falsafah yang kemudian menjadi gila karenanya. Awalnya bingung bagaimana menghadapi ini. Semuanya dibangun di atas keraguan-keraguan. Di atas keraguan-keraguan. Kebingungan. Sampai pada akhirnya kegilaan. Saya dulu pernah punya tetangga 2 orang di daerah Karanganyar sana, kuliah di Fakultas Filsafat UGM tahun 1989. Ya. Yang satu bunuh diri, gantung diri di pintu, yang satu masuk ke dalam sumur, sama-sama matinya. Ya, itu pun meninggalnya tidak langsung diketahui. Berapa lama kemudian diketahui karena muncul bau busuk ya. Kalau betul-betul menekuni falsafat, yaitu betul-betul ya mempelajari falsafat, awalnya kebingungan, pada akhirnya kegilaan. Karena semuanya kila waqala seperti itu. Dikatakan seperti ini, dikatakan seperti itu, dikatakan seperti ini, dikatakan seperti itu. Akhirnya bingung sendiri. Karena tidak ada petunjuk yang bisa mengarahkannya. Berbeda dengan kalau orang berpegang pada Al-Quran, jelas akan ditunjukkan kepada jalan. Inna hadzal Quran yahdi alladzi yaqwam. Sungguhnya Al-Quran ini akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Janji Allah SWT. Sabat, wal istiqrar fi al-hadis wa sunnati ad'af ma huwa 'inda al-kalam wal falsafah. Keteguhan dan kemapanan pada al-hadis dan sunnah itu berlipat ganda dibandingkan dengan apa yang ada pada al-kalam. Wa qala aidan innama 'inda awamil muslimin wa ulama'ihim ahli sunnah wal jamaah min al-ma'rifati wal yaqin wa tuma'ninah wal jazm bil haqq wal qawl thabit wal qata' bima hum 'ala amrun la yunazi bihi illa man salabahu Allah al-aqla wad dinah. Sungguhnya apa yang ada pada awam dari kalangan kaum muslimin, para ulamanya Ahlussunnah wal Jamaah, minal ma'rifah, dari ma'rifat, pengetahuan dan keyakinan, tumakninah, wal jazm bil haq, dan kepastian dengan kebenaran, wal qaul tsabit, perkataan yang kokoh, yang teguh, wal qata' bima hum alaihi amrun la yunazu fihi illa man salabahu Allah aqla wad din. Ini sesuatu yang merupakan suatu hal yang tidak bisa tidak seperti itu. Dipastikan seperti itu. Bahwa dari kalangan awam kaum muslimin, para ulamanya, al-hadis dan seterusnya, mereka betul-betul yakin dengan kebenaran yang mereka pegang. Merasa tenang dengannya dan pasti bahwa apa yang mereka pegang adalah benar. Ini perkara yang sama sekali tidak diselisihi oleh seorang pun, kecuali oleh orang yang Allah telah cabut akal dan agama pada dirinya.
Ya, seperti itu. Kita sebelumnya merasa masuk ke dalam sebuah kelompok ini ragu-ragu, keluar lagi dari kelompok itu, masuk dalam kelompok ini ragu-ragu, keluar lagi dari sampai kemudian Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita di atas manhaj yang benarnya. Akhirnya kita mendapatkan ketenangan, keyakinan tentang kebenaran manhaj ini. Ini semuanya adalah taufik dari Allah SWT. Berbeda dengan orang-orang yang di luar manhaj salaf, kebingungan, keraguan-raguan dan yang lain-lainnya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita punya waktu istirahat beberapa waktu ke depan dan kita cukup. Wa akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.